Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Nah, puji Tuhan, semuanya baik. Kakak Susan juga bahagia sekali karena sampai hari ini kakak masih baik-baik saja. Sama dong Kakak Susan, saat ini saya juga bahagia, Tuhan selalu berkati saya. Saya juga bersyukur karena hari ini masih sehat. Wah, puji Tuhan. Kita tanya yuk adik-adik di rumah, apa kabar mereka? Adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Yeah. Wah, luar biasa. Adik-adik semuanya sehat ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik dan semua keluarga di rumah tetap sehat-sehat. Ada yang sakit? Oh, ada yang sakit. Tapi kita tetap juga harus bersyukur karena Tuhan masih menolong adik-adik dan semua keluarga melalui keluarga yang ada di rumah dan obat-obatan yang diminum. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Meskipun lewat online, tapi kita tetap bersyukur ya adik-adik karena masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kasih anugerah Tuhan bisa kita semua rasakan. Selalu baru setiap hari. Mari kita naikkan ucapan syukur dengan menyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Laskar Kristus. Yes. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam junjungan. Silakan duduk. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian untuk menggerakkan badan kita biar semangat untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Hello Hello How Are You.
Kakak Susan juga jam baru. Wah, cantik sekali jamnya. Makan. Oh, iya saya malu dengan jam saya. Tapi, teman-teman, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena semua yang kita punya, sepatu, tas, baju, apapun yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tua. Oh, kita salah Kakak Septin. Ya, kita terlalu sombong. Kita nggak boleh sombong. Terima kasih Kakak Melda sudah mengingatkan kami. Terima kasih. Sama-sama. Laskar Kristus. Yes, kita tetap semangat, kita bernyanyi, mendidih di hatiku. Jadi, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan cara berbalasan. Kakak yang akan membacakan kalimat yang dicetak keluar dan adik-adik yang cetak ke dalam. Siap? Dari Mazmur pasal 14 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian seperti Samuel kecil. Kau bentuk
Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar firman-Mu bisa kami dengarkan dengan baik. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa ya hari ini adik-adik. Sudah siap? Oh sudah. Duduk yang tenang? Sudah juga. Kakak akan menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menara Babel sedang dibangun. Kepintaran dan kesatuan manusia sungguh sangat kelihatan. Luar biasa mereka bersatu merencanakan pembangunan Menara Babel. Nah, adik-adik, setiap hari mereka membangun Menara Babel semakin tinggi, semakin naik setiap harinya sampai puncaknya, sampai ke langit. Nah, adik-adik, Tuhan melihat bagaimana Menara Babel dibangun. Tuhan melihat itu dan dia sedih. Aduh, kemegahan Menara Babel jangan sampai membuat manusia menjadi sombong. Menara Babel dibangun dengan kesombongan manusia, dan Tuhan tidak suka ketika manusia yang Dia ciptakan menjadi sombong. Tuhan juga tidak suka melihat anak-anaknya, manusia di bumi ini menyembah yang lain. Tuhan mau kita semua yang ada di muka bumi ini menyembah hanya Tuhan saja. Tuhan punya cara untuk mengacaukan rencana mereka membangun Menara Babel. Tuhan mengatakan, aku sedih melihat mereka. Aku akan mengacaukan pembangunan Menara Babel. Lalu adik-adik, tahukah adik-adik bahwa ketika itu pembangunan Menara Babel menjadi kacau. Satu orang dengan yang lainnya tidak mengerti lagi bahasa yang mereka ucapkan. Hey you ambilkan saya batu. Kata yang lain, hah? Apa sih? Aduh, nggak ngerti Dia ngomong apa ya? Kamu ambilkan pasir. Kita mau naik ke atas, membangun Menara Babel. Di atasnya, puncaknya itu sudah mau selesai. Yang satu lagi bilang, ngerti nggak? Dia ngomong apa sih? Dia nggak tahu. Dia ngomong apa? Adik-adik, semua manusia ketika itu tidak lagi mengerti bahasa satu dengan yang lainnya. Mereka menjadi bermusuhan. Mereka tidak lagi menjadi akur karena mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Bahasa yang mereka gunakan pada saat itu, ketika itu manusia di bumi hanya memiliki satu bahasa. Tetapi karena dikacaukan, karena mereka sudah sombong, Tuhan mengacaukan semuanya ketika mereka membangun Menara Babel dengan kesombongan. Bahasa mereka jadi tidak dimengerti. Terjadilah perkelahian, terjadilah permusuhan, terjadi marah-marah. Keluarga satu dengan keluarga lainnya tidak lagi bersahabat. Semangat yang mereka bangun untuk membangun Menara Babel jadi kendor. Mereka tidak lagi bersemangat membangunnya. Lalu adik-adik, keluarga satu dengan keluarga lainnya mengemasi barang-barang mereka. Mereka pergi meninggalkan Babel. Mereka tidak lagi tinggal bersama. Mereka mencari tempat tinggal masing-masing. Mereka meninggalkan Babel. Lalu ada satu keluarga, Tera dari keturunan Sem, bersama dengan keluarganya termasuk Abram, pergi juga meninggalkan kota kelahiran mereka menuju ke Kanaan. Mereka tetap taat kepada Tuhan dan tetap dengar-dengaran kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Nah, adik-adik, pembangunan Menara Babel sangat bagus karena direncanakan dengan sangat bagus.
kesatuan mereka membangun sangat bagus juga. Tetapi mereka membangun menara Babel dengan kesombongan. Mereka mengatakan, aku bisa, aku kuat dan bisa membangun menara Babel. Tapi ingat ke adik-adik, kekuatan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, asalnya dari mana? Betul sekali. Semuanya yang kita miliki diciptakan oleh Tuhan. Semua yang ada dalam diri kita bukan milik kita. Mainan ini dibuat oleh manusia, memang manusia yang ciptakan ini. Tetapi Tuhan yang memberikan dia kepintaran. Tuhan yang memberikan dia kepintaran sehingga dia bisa membuat mainan, bisa membuat segala-galanya. Manusia bisa membuat yang lain, itu kesemua dari Tuhan. Jadi adik-adik, tidak boleh kita sombong karena hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala-galanya dan Tuhan yang memberikan adik-adik kepintaran. Aku pintar, aku hebat, aku juara 1 di sekolah. Itu karena aku pintar, aku orang kaya. Boleh? Enggak boleh dong. Kita menjadi hebat, kita menjadi pintar, menjadi berani di sekolah, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kepintaran buat kita. Ya. Nah, adik-adik, kakak mau mengatakan bahwa kita tidak boleh sombong karena hidup ini adalah milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Dadah. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam Kejadian 11 ayat 5-9. Berbunyi demikian, Menara Babel. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turut dan mencobakan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan itu ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan laukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah supaya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah biar kami tidak menjadi anak yang sombong, karena kepintaran asalnya dari Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hanya Tuhan yang bisa menciptakan segala isi dunia. Hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan segalanya, karena Tuhan pemilik kehidupan kita semua. Manusia pintar karena Tuhan Yesus. Manusia bisa membuat mainan, itu semua karena Tuhan Yesus. Mari kita nyanyi, siapa yang ciptakan?
Samuel pasal 2 ayatnya yang ketiga. Berbunyi demikian, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Mari sama-sama kita memperagakannya melalui gerakan sama-sama ya, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Samuel pasal 2 ayat yang 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, adik-adik, sebelum persembahan kita dijalankan, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Nah, adik-adik, sambil persembahan kita dijalankan, kita bernyanyi, Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama untuk merayakan ulang tahun 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, Engkau berkatilah guru sekolah minggu kami, berikanlah guru sekolah minggu kami kesehatan, kekuatan dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah juga orang tua kami, berikanlah dia kesehatan, kekuatan dalam mendidik kami dan dalam mencarikan kami nafkah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah juga teman-teman kami yang sakit maupun yang malas-malasan, Engkau berikanlah dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah juga pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok, khususnya kota Tarakan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada orang yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Namun sebelumnya kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk menjalani kehidupan kita yang masih diberikan oleh Tuhan. Petunjuk hidup baru kita pada minggu ini terdapat dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-31. Berbunyi demikian: biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Setelah mendengarkan petunjuk hidup baru, cinta kita kepada Tuhan Yesus semakin dalam, dan dalam lagi. Kita angkat satu pujian, I love you, Jesus. Tetap berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Tuhan Yesus, Kau Gembala kami.